Video ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan vocab dan grammar bersamaan agar hemat waktu. Sekarang, kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya ya. Vocab 767. Convict, membuktikan bersalah atau menghukum. Sentence, menghukum. Sue, menuntut, menggugat. Severe, berat, keras. Suspect, tersangka. Jedakan lalu hafalkan vocab di atas sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan dipraktekkan langsung. Akan dites sama saya. Sekarang dites ya. Ayo. Apa arti sue tadi sudah menghafal belum? Ayo, sue. Vocab nomor 769. Menuntut atau mengajukan ke pengadilan. Convict 767 ayo apa? Membuktikan bersalah ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya ini, mundurkan hafalkan dulu vocabnya karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti pelajaran grammar selanjutnya di video ini. Yang sudah hafal, terjemahkan. Kalau tadi kan sue menuntut, kalau ada was, ada su-nya pakai ed berarti dituntut ya ini ya. Tersangka dituntut, nah ini juga sama, convict membuktikan bersalah berarti ini dibuktikan bersalah. Nah, dan sentence menghukum, kalau ada was, ada sentence pakai ed, dihukum jadi dia secara keji, gitu ya terjemahannya. Ini ya. Nah, saya belum mengerti ini, kenapa diterjemahkannya di? Tidak apa-apa, akan diajarkan grammar ini segera ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan agar dapat belajar dengan lebih teliti. Hafalkan lagi agar vocabmu terus bertambah. Capture, ya. Menangkap. Torture, menyiksa. Dutch, orang Belanda. Hero, pahlawan. Cruel, keji. Century, abad. Jelaskan dan hafalkan lagi seperti tadi. Sekarang saya akan mengajarkan grammar, tapi sambil mempraktekkan vocab yang tadi. Tuh, capture, masih ingat? Menangkap, kan ya? Convict, membuktikan bersalah, ya. Kalau suspect, tersangka, ya gitu ya. Dutch apa Dutch? Orang Belanda, bangsa Belanda, ya. Yang saya ajarkan adalah kalimat interrogatif, ya. Simple past, lampau, ya. Dalam kalimat pasif. Ingat, kalimat pasif itu kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter, misalkan. Disiksa, tertangkap, nah di atau ter ya. Rumusnya adalah was were yang warna hitam ditambah subjek yang warna biru dan kata kerjanya harus ketiga yang hitam di tengah ya. Setelah beres baru diikuti kata-kata lain yang warna biru di belakang. Misalkan jika ada kalimat seperti ini. Apakah para pahlawan kita tertangkap dan disiksa oleh bangsa Belanda keji di abad ke-18? Nah ini. Tertangkap berarti pasif tuh diterkannya tadi. Disiksa berarti pasif, berarti harus pakai rumus ini ya. Nah, sekarang mari kita terjemahkan. Oh, para pahlawan kita berarti banyak ya. Berarti harus pakai were. Berarti apakahnya? Were. Udah gitu, masukin para pahlawan kita. Dibalik jadi kita dulu. Our heroes. Nah, ini our heroes. Jangan pakai many, anggap ya. Terus, tertangkap. Tertangkap itu. Ter itu pasif kan ya. Jadi harus kata kerja ketiga. Berarti capture, captured, captured. Nah, ini kata kerja ketiga ya. Captured. Ya. Berarti ini artinya apakah para pahlawan kita tertangkap? Nah, gitu ya. Dan masukin dan and. Disiksa pasif lagi. Kalau pasif kata kerjanya harus ketiga. Berarti torture, tortured, tortured ini yang ketiga ya. Beres nih rumus sampai sini. Masukin aja kata lainnya. Kalau sudah beres rumus. Boleh? Bye. Bangsa Belanda keji mundur dari keji dulu. Pakai the boleh. The cruel Dutch. Nah, jadi the cruel Dutch. D-nya in. Abad 18 ya. 18th century ya gitu. Misalkan padahal kan ini kedua dan ketiga sama begini, tahu ketiga dari mana? Ini pasti ketiga karena tidak ada rumus kayak gini. Was were subjek kata kerja kedua tidak ada ya. Kalau ada was were pasti kata kerjanya ketiga gitu ya. Artinya pasif gitu ya. Contoh lain lagi. Apakah tersangka dituntut, terbukti bersalah dan dihukum berat? Nah, ini diter pasif ya. Jadi harus pakai rumus ini. Tersangkanya sendiri. Oh, kalau sendiri jadi pakai was. Was. Masukin subjeknya tersangka, the suspect gitu ya. Karena dituntut pasif, kata kerjanya harus ketiga. Should gitu ya. Nah, terus ada terbukti bersalah, terpasif lagi. Kata kerja harus ketiga juga. Convicted ini yang ketiga. Masukin dan and dihukum pasif lagi, kata kerjanya harus ketiga. Sentence. Nah, ini yang ketiga ya. Severely gitu ya. Jadi ini artinya apakah tersangka itu dituntut, terbukti bersalah dan dihukum berat. Nah, gitu ya, ini terjemahannya gitu ya. Sekarang jedakan, lalu pelajari grammar ini sampai mengerti sekali. Setelah mengerti sekali, kemudian rumuskan
hafalkan rumusnya ya, hafalkan rumus ini karena akan dites sama saya. Nanti dites sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris apa? Harus bisa menjawab cepat. Was, were, subjek, verb 3. Nah gitu ya. Ayo sekarang jadikan pelajari, hafalkan rumusnya. Kalau sudah hafal, saya tes ya rumusnya sudah hafal belum. Ayo sebutkan rumus kalimat interrogatif simple past pasif yang tadi. Ayo sebutkan. Iya. Was, were, subjek, verb 3 gitu ya. Sekarang mari kita latihan. Ini soal-soal sementara dimunculkan dulu rumusnya, nanti dihilangkan ya, kan sudah hafal katanya. Perintahnya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan agar bisa mengetahui kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, ini vocab hitam ada kesalahan katanya. Ayo, terjemahkan dulu. Ketika menerjemahkan harus dipantas-pantas me atau di atau ter ya gitu ya. Ayo. Nih, ayo. Ini kalimatnya ya, berarti apakah? Apakah para pahlawan kita, ini ada oleh ya, masa para pahlawan kita menangkap, nggak? Kalau ada oleh, ditangkap oleh, berarti ini cocoknya ditangkap ya, ditangkap dan disiksa oleh, itu kan oleh bangsa Belanda yang keji di abad ke-18 gitu ya, gitu ya. Nah, tertangkap, disiksa, ini berarti pasif ya. Kalau pasif berarti harus was were. Oh, was were, ini did, itu salah, berarti ini ganti ya. Oh, subjek ini kan subjeknya many harus banyak, berarti harus ganti sama were. Ini didnya salah, ganti sama were. Kata kerjanya harus ketika. Oh, ini ke satu, berarti harus pakai d. Captured. Ini kan disiksa, pasif. Ini juga ketiga tortured gitu ya. Jadi ini did salah, ganti sama were kan ya. Karena pasif kan kata kerja harus ketiga. Ini mah baru ke satu. Jadi kalau ketiga pakai d dong ya. Tuh. Torture-nya juga ini baru ke satu, pakai d dong. Ini yang benar ini ya. Nah, gitu ya. Sekarang jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri ya. Terjemahkan lagi ya. Apakah tersangka mengadukan ke pengadilan atau diadukan ke pengadilan ya? Secara tersangka diadukan ya. Diadukan ke pengadilan. Ini di lagi ya tepatnya. Dibuktikan bersalah atau terbukti bersalah dan dihukum berat gitu ya. Dituntut, terbukti bersalah, dihukum. Di pasif ya, berarti kata kerjanya harus ketiga ya. Kita cek dulu. Oh, kalau pasif pakai was were. Oh, ini udah was ya, udah bener ya. Oh, ini ing kan kata kerjanya harus ketiga, berarti salah ya. Ininya swingnya harus ed, pakai ed. Ini terbukti bersalah juga bukan ing, harus kata kerja ketiga atau kata rumusnya, berarti convicted. Ini sentence-nya pakai ed juga. Jadi ininya udah benar, was salah. Yang salah ini ing-nya pakai d, ini yang benar, should ya. Convicting bukan convicting, ini yang benar, ini convicted kan harus kata kerja ketiga, pasif. Sentencing-nya harus sentenced, ed kan pasif, dihukum gitu ya, seperti ini ya. Sekarang terjemahkan soalnya kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, menantang ya. Ingat tuh rumusnya ditiadakan, ingat was were verb kata kerja ketiga ya, gitu ya rumusnya ya. Cek dulu vocabnya. Pahlawan hero kita our, tertangkapnya captured, torture ya. Olehnya by, ini Dutch, kejinya cruel, abadnya century. Yang digaris bawahi terjemahan mundur ya kayak gini. Pakai dia boleh the cruel Dutch gitu ya. Ini di terjemahan mundur. Our hero gitu ya. Oh, pahlawan kita banyak, berarti pakai were ya. Berarti were our heroes. Nah, pasif kata kerja harus ketiga ya. Captured and disiksa pasif kan ya. Kata kerja harus ketiga. Tortured pakai ed ya. By, ini mundur. Pakai ed boleh. The cruel Dutch in 18th century. Ya, ini jawabannya ya. Jadi pakai were, kata kerja ketiga. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, ya. Cek dulu vocabnya. Tersangka, suspek ya. Tuntut, sue, bersalah, membuktikan bersalah, convict. Menghukum, sentence, beratnya severe ya. Ya. Berarti tersangkanya satu, jadi pakai was ya. Was, pakai the boleh. The suspect, kata kerjanya harus ketiga ya. Should, harus ketiga ini, terbukti bersalah pasif. Convicted, dan dihukum pasif harus ketiga. Sentenced, pakai ed. Severely, gini ya. Seperti ini ya jawabannya. Kenapa Pak Dayar ini severely-nya pakai li? Oh, ingin tahu? Buka nih penjelasan video saya yang berjudul Adverb of Manner. Caranya gimana? Caranya ketik aja Dadang Dayar Adverb of Manner gitu ya. Nah, ya sekarang tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir.
agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya ya. Buka playlist Dadang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Kalau ingin tahu mengapa tadi Pak vocab yang ada li apa severely ini yang ini diklik ya kayak gitu ya. Ini yang ini ya diklik ya langsung. Terima kasih, sampai jumpa di